Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok Akidah yang beranggotakan Fahri dan Danis. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang dosa besar manusia. Kita akan mengungkapkan kemunafikan di balik kebaikan manusia. Oke. Jadi ini adalah macam dosa manusia. Ada membunuh, ada judi, segala sholat, korupsi, homer, terus durhaka, LGBT, mencuri, liwat, dan makan harta anak yatim. Namun kali ini kita akan membahas hanya sekitar 5, yaitu membunuh, judi, homer, LGBT, dan liwat. Oke, pertama-tama kita akan bahas mengenai dosa besar, yaitu membunuh. Jadi di dunia ini banyak banget tragedi, ada jadi pembunuhan, terus juga bisa terorisme dan lain-lain. Ya. Oke, jadi ada dalil dari Al-Isra ayat 33, yaitu wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, yang artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Jadi berdasarkan dalil ini, kita sebagai manusia yang sudah diperintahkan oleh Allah, kita tidak boleh sembarangan membunuh jiwa yang membunuh jiwa manusia kecuali dengan alasan yang benar. Misalnya kayak kamu menghukum mati orang yang bersalah, kayak orang yang harus dihukumi mati, orang berdosa besar. Dan juga Islam mengajarkan untuk kita selalu melindungi setiap nyawa dari saudara kita. Lalu lanjut dalil dari Al-Maidah ayat 32. Minya man qatala nafsam bi ghairi nafsin aw fasadi fil ardi fa ka'annama qatalan nas jami'a. Yang artinya barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu yang membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi arti dari dalil ini, jika kita membunuh satu orang manusia, itu sama aja kita kayak membunuh seluruh umat manusia. Jadi jangan sekali-kalinya kita berpikiran untuk melakukan pembunuhan manusia. Sekalipun itu misalnya kalian lagi berantem sama satu teman, misalnya lagi di asrama gitu, nggak sengaja lagi main hantam di kasur, terus tiba-tiba satunya itu kena kepalanya ke belakang, itu termasuk pembunuhan dan ada hukumannya sendiri. Jadi yang kali-kali mencoba atau berniat untuk membunuh. Ini ada lagi, yaitu dari An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minu muta'ammidu fajazaohu jahannam khalidu fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal ia dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi Allah mengancam manusia yang membunuh, yang akan dimasukkan ke neraka jahanam. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal dampak dari membunuh. Pastinya membunuh itu memiliki dampak yang negatif, nggak ada dampak yang positif. Yang pertama, dampak bagi pelakunya yaitu
dihukumi oleh negara. Misalnya yang kasus teroris 9/11 itu kan sampai bunuhnya itu lama banget kan, bertahun-tahun itu nggak ketemu-temu, nggak kira siapa gitu namanya ya Osama bin Laden ditangkap dan akhirnya dihukumi mati. Jadi pada akhirnya pembunuhan akan dikenai hukum negara. Lalu juga jika seorang itu telah membunuh seorang manusia, maka dia akan diberikan ketidaktenangan jiwanya. Jadi di setiap harinya itu dia merasa nggak tenang dan kepikiran terus. Ya misalnya dia membunuh seorang. Lalu juga seperti yang dibilang dalil tadi, jika seorang membunuh itu akan diancam masuk neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selanjutnya adalah dampak negatif bagi keluarga korban dan masyarakat. Yang pastinya jika kita membunuh seorang itu kan bisa saja memiliki keluarga. Nah, keluarganya itu tentunya nggak akan terima karena anggotanya itu dibunuh, anggota keluarganya dibunuh. Nah, anggota keluarganya itu kemungkinan akan memiliki dendam kepada pembunuhnya. Jadi dan juga dendam itu kan bukan hal yang baik ya. Makanya lebih baik kita kalau bisa jangan membunuh. Lalu juga bagi korbannya itu sendiri, jika melihat kejadian pembunuhan, dia bisa jadi mengalami trauma. Kayak anak kecil misalnya di bank gitu, melihat ada seorang yang merampok terus nembak-nembakin orang-orang yang di sana. Nah, anak kecil yang melihat itu kemungkinan besar bisa mengalami trauma. Lalu juga psikopat di sini itu maksudnya kayak yang tadi, anak kecil yang mengalami trauma itu bisa jadi malah kepikiran terus, kebayang dan akhirnya melakukan hal yang sama dan memiliki pemikiran psikopat. Lanjut. Kita next ke liwat. Jadi liwat ini itu dari bahasanya bukan dari bahasa Arab sebenarnya. Jadi ini termasuk dari kata non asing, dari kata asing. Jadi kata itu termasuk kata aja atau asing. Nah, sebenarnya kata liwat itu diarahkan kepada kaum Nabi Lut pada zaman dahulu. Jadi bukan berarti itu ada artinya gitu. Liwat, tawalud dan lutnya yang semuanya itu bermakna melakukan sesuatu seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Jadi istilah liwat itu digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan memasukkan zakar atau penis ke dalam dubur lelaki lain. Di mana Al-Mawardi mengatakan kalau liwat adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Istilah yang paling dekati dengan liwat dalam bahasa Inggris adalah homoseksual atau sodomi, kaum sodom. Dalam bahasa Indonesia liwat bisa diterjemahkan homoseksual. Jadi liwat ini itu mengarahkan kepada perbuatan yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Lut dulu, yaitu kaum sodom. Berikutnya adalah dalilnya, yaitu dari Surah Al-A'raf ayat 81 yang berbunyi innakum lata'tunal rijala syahwatum min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Sungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang telah melampaui batas. Jadi dalil ini adalah dalil yang bilang kalau misalnya jika ada seorang laki yang melepaskan nafsunya kepada laki lain itu bukannya pada wanita, dia itu adalah kaum yang melampaui batas. Yang dimana ini merujuk pada peristiwa kaum Nabi Lut. Dan juga ada dalil
dari hadis Ibnu Majah. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in wa fama aqafu ala ummati amalu qaumi Lut. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Lut. Di dalil yang lain juga Allah berkata di Al-A'raf ayat 80, kalau misalnya orang yang melakukan liwat itu akan disebut sebagai fahisyah. Fahisyah itu artinya adalah keji dan jijik. Jadi Allah menyebutkan kalau perilaku ini itu lebih berbahaya bagi manusia daripada zina. Nah, kebencian Allah kepada liwat ini diungkapkan dengan berbagai ungkapan. Misalnya Allah menyebutkannya dengan nama musyrifin, orang yang melampaui batas dalam surah Al-A'raf ayat 80. Lalu khaba'ith atau perbuatan keji dalam surat Al-Anbiya ayat 74. Dan yang terakhir ada kaum mufsidin, yaitu orang yang kelompok yang berbuat kerusakan atau orang yang berbuat zalim. Lalu dampak dari liwat sendiri bagi orang yang melampaui batas dalam surat Al-A'raf 1 itu disebutkan kalau Allah menyebutkan pada mereka itu adalah kaum yang melampaui batas, lalu akan dilaknat oleh Allah pada dalil dari hadis Ahmad. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut sebanyak 3 kali. Jadi Allah SWT akan melaknat orang yang melakukan liwat, dan juga jika melakukan sebanyak 3 kali. Kemudian seperti yang dibilang, kalau dia liwat itu lebih besar daripada zina. Kenapa? Karena liwat itu justru akan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia dibandingkan zina. Zina itu hanya akan memberikan keluarga kayak malu gitu pada keluarganya, dan juga reputasinya jadi turun. Sedangkan kalau misalnya liwat kan misalnya laki-laki sama laki-laki, tentunya kan mereka nggak bisa punya garis keturunan kan, jadi itu bisa menyebabkan kepunahan. Selanjutnya adalah LGBT. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang LGBT. Nah, LGBT ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia. Jadi seperti yang sudah disebutkan pada surat Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 81 yang berbunyi yang memiliki arti, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, LGBT ini juga justru liwat itu termasuk ke dalam perbuatan LGBT yang lebih luas lagi. Nah, apa sih LGBT itu? Jadi LGBT dibagi itu merupakan sebuah singkatan dari 4 kata. Yang pertama itu L, yaitu lesbian. Lesbian ini adalah pasangan perempuan dengan perempuan, wanita yang mencintai atau merasakan pasangan seksual sesama jenisnya, atau disebut dengan wanita homoseksual. Jadi berbeda dengan liwat, tapi lesbian itu adalah hubungan antara wanita dan juga wanita. Lalu gay atau gay berbeda, berkebalikan dengan lesbian. Gay itu adalah pasangan lelaki dengan lelaki. Terus lanjut ke B, biseksual. Jadi ini adalah orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Jadi orang yang mengaku dirinya adalah sebagai biseksual itu mengaku juga bahwa dia menyukai laki-laki maupun perempuan.
Terus yang terakhir adalah T atau transgender. Ini adalah orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjukkan pada saat lahir. Jadi orang yang transgender itu ingin dia mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh lawan jenisnya. Jadi semisal dia dilahirkan sebagai laki-laki tapi dia ingin menjadi seorang perempuan. Lalu ada beberapa istilah yang terkait dengan LGBT, yaitu sihab atau lesbianisme, tahanus tarajul, perilaku banci tomboy, dan yang tadi sudah dijelaskan oleh Fahri yaitu liwat, yaitu homoseksual. Nah, ini ada beberapa dalil yang menjadi dasar keharaman LGBT. Ada 3 surat yang sudah menekankan. Yang pertama ada di surat Al-Mu'minun ayat 5-7, An-Nisa ayat 119, dan yang terakhir ada Quran surat Al-A'raf ayat 33. Tapi yang paling menekankan tentang dasar keharaman LGBT ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 5-7, yang berarti dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Nah, ini ada beberapa dampak negatif dari LGBT. Yang pertama itu pelakunya akan dibinasakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, yang seperti yang sudah dijelaskan di Quran surat Al-A'raf ayat 84 yang berbunyi, yang berarti dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Terus yang kedua, LGBT menimbulkan penyakit seperti yang sudah tidak sesuai dengan fitrahnya. LGBT itu hubungan yang sudah pada dasarnya itu tidak sesuai, jadi pasti banyak menimbulkan hal-hal yang buruk, dan termasuk dalam itu adalah penyakit. Yang terakhir itu merusak tata kehidupan sosial. Tata kehidupan sosial seharusnya adalah hubungan normal, yaitu antara pria dan juga wanita. Kalau udah ada hubungan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita, sudah pasti tata kehidupan sosial itu menjadi acak-acakan dan juga tidak teratur. Nah, selanjutnya kita ke minum khamar. Nah, khamar itu secara kebahasan berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena khamar dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Dan ini ada dalil-dalil tentang larangan khamar. Yang pertama itu dari hadis riwayat Muslim yang berarti dari Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya tidak mau kecuali berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tiap-tiap yang memabukkan disebut khamar dan tiap-tiap khamar hukumnya haram. Lalu ada dari surat Al-Maidah ayat 90 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar atau berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Lalu ada banyak dampak negatif juga dari minum khamar. Yang pertama tuh melanggar larangan agama. Ya, agama udah banyak melarang tentang minum khamar ini. Terus yang kedua, memicu perbuatan jahat lainnya. Kan khamar itu menghalangi akal dan pikiran kita. Karena minum khamar itu, jadi saat akal dan pikiran kita tuh terhalangi, itu pasti membuat kita secara tidak sadar juga bisa saja melakukan perbuatan yang jahat. Lalu yang ketiga, ada terlarang melaksanakan ibadah seperti yang disebutkan di Quran surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Yang keempat adalah mendapatkan sanksi dari agama maupun negara. Negara juga sudah melarang tentang minuman keras, dan juga dari agama banyak sekali sudah dalil-dalil yang melarang.
Yang terakhir itu menimbulkan gangguan mental organik. Jadi minum khamr juga memberikan banyak penyakit, salah satunya adalah GMO atau gangguan mental organik. Nah, lalu kita masuk ke judi. Jadi judi itu adalah permainan yang kemenangannya itu kita secara untung-untungan atau tidak pasti, bukan dari kemampuan kita sendiri. Udah ada dalilnya dari Quran surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya yang seperti yang tadi meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, itu termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi dalam surat ini juga sudah disebutkan bahwa mengundi nasib dengan panah atau berjudi itu juga dilarang. Nah, jadi unsur-unsur judi itu ada 3. Nah, yang pertama itu permainan. Permainan tuh gak selalu tentang pelaku pemainnya. Jadi kadang penonton yang menonton lalu bertaruh sesuatu untuk menentukan siapa pemenangnya itu juga berjudi. Lalu yang kedua ada taruhan. Jadi ini kita menaruh sesuatu, entah barang ataupun uang, untuk secara tidak pasti itu kita menebak siapa pemenang atau yang kalah. Jadi saat kita menang kita mendabelkan taruhan kita. Yang terakhir itu untung-untungan. Jadi ini secara hoki-hokian atau tidak ada unsur kemampuan dari kitanya sendiri. Nah, yang terakhir ada dampak negatif dari berjudi. Jadi judi itu adalah perbuatan rijes yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan. Berjudi adalah perbuatan setan yang merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian akidah. Dan yang terakhir adalah merupakan zikrullah dan sholat, karena orang yang menjudi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Andai pun menang, maka dia akan senantiasa merasa belum cukup dengan hasil judinya, apalagi yang kalah. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan pada presentasi kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan?